sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir yang tak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih, sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Ibu tersenyum menahan air mata, meski hatinya sering terluka. Tak pernah meminta balasan apapun selain melihat anaknya menemukan tujuan. Saat kecil aku selalu di genggaman, saat dewasa aku mulai menjauh perlahan. Terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa siapa yang selalu mendoakan. Lalu hidup mengajarkanku memahami, tak semua cinta datang kembali, namun cinta orang tua tak pernah pergi. Meski sering disakiti berkali-kali, ridha Allah ada pada ridha mereka. Ayah dan ibu yang penuh cinta, Jangan biarkan hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah Ada pada ridha mereka, cahaya hidup dalam setiap doa. selama mereka masih bersama. Jagalah dengan seluruh jiwa. Kulihat garis usia di wajah mereka, seperti cerita yang tak pernah selesai, tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang kasih yang tak pernah habis. Mereka tak meminta istana megah, tak meminta dunia yang indah, hanya ingin melihat kita berjalan di jalan yang diridai Tuhan. Kadang suara mereka terdengar sederhana, namun penuh makna untuk kehidupan. Nasihat yang dulu sering kuabaikan, kini menjadi pegangan perjalanan. Andai waktu bisa ku putar kembali, ingin ku peluk mereka setiap hari, mengucapkan terima kasih dengan tulus atas cinta yang tak pernah putus. Sebelum terlambat oleh waktu, sebelum rindu menjadi pilu, mari bahagiakan mereka sekarang, selagi tangan itu masih bisa digenggam. Ridha Allah ada pada ridha mereka, ayah dan ibu yang penuh cinta. Jangan biarkan Hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah ada pada ridha mereka, Cahaya hidup dalam setiap doa, selama mereka masih bersama. jagalah. Dengan seluruh jiwa. Jika suatu hari mereka menua Dan langkahnya tak lagi perkasa, jadilah bahu tempat bersandar, sebagaimana dulu mereka menjaga. jika suara mereka mulai melemah, Dengarkan dengan penuh berkah, karena setiap kata yang terucap adalah cinta yang tak pernah lenyap.
segala hilang. Ya Allah, Ya Allah, bahagiakan ayah dan ibuku sebagaimana mereka membahagiakanku dahulu. di ujung malam yang mulai sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir Yang tak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih, Sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya Menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka, Dan doa terasa begitu sunyi. masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. Namun di tengah semua luka itu, imannya tetap hidup. Dan saat manusia mulai menjauh, Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya, Agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. hartanya habis tak tersisa, anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan, wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi Tidak mudah patahkan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Dengan luka dan penderitaan, namun lisannya tetap berzikir. dan hatinya tetap bertahan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Agar putus dari harapan, tapi seorang hamba yang mengenal Allah tak akan kalah oleh ujian. hari demi hari terus berlalu, tubuhnya semakin lemah tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu Allah tidak pernah zalim kepada
dan lembut. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayu, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan pertolongan, Penyakitnya diangkat perlahan, dan kehidupannya dipulihkan kembali. dunia akhirnya belajar Bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan, kadang Allah menguji hambanya, agar manusia lebih dekat kepadanya. dan iblis pun kalah oleh hati yang penuh kesabaran. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Namun imannya tetap bertahan, karena hati yang benar-benar mengenal Allah. tak akan hancur oleh penderitaan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, tapi sabarnya mengalahkan semuanya, Dan namanya akan selalu dikenang. sebagai teladan sepanjang zaman. Dari Nabi Job Ai, kita belajar satu hal: seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ada saat di mana manusia merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani. Doa terasa lama dijawab, air mata jatuh setiap malam, dan hati mulai lelah berharap. tapi seringkali Justru di titik paling hancur itulah pertolongan Allah datang. Aku pernah berjalan dalam gelap, tanpa tahu harus kemana. Semua pintu terasa tertutup, dan dunia seperti meninggalkanku. Doa-doaku panjatkan dalam tangis, namun keadaan belum berubah. Hari demi hari terasa berat, sampai hati hampir menyerah. Aku bertanya dalam sujud panjang, Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarkanku? karena ujian datang tanpa henti. Sementara tubuh dan jiwa mulai lelah, Tapi di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan ku pahami. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sebab tidak semua pertolongan Datang secepat yang kita inginkan. Kadang Allah menunggu sampai hati benar-benar belajar berserah. ketika pertolongan Allah datang. Semua luka terasa tenang, jalan yang dulu terasa buntu perlahan dibukakan harapan. Ketika pertolongan Allah datang,
karena rahmatnya. Malam-malam panjang mengajarkanku bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah. Kita bisa kehilangan segalanya, tapi jangan sampai kehilangan Allah. dunia mungkin tak selalu memihak, Manusia bisa datang lalu pergi, namun satu yang tak pernah berubah, kasih sayang Allah kepada hambanya. dan ketika semua terasa mustahil, Aku teringat firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan, Ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan. ada kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Maka Allah akan mencukupinya. dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, janganlah engkau bersedih, Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. ya Allah. Ajarkan kami sabar menunggu waktumu. Kini aku mengerti Mengapa Allah membiarkan aku jatuh. karena lewat luka, Aku belajar bersujud lebih lama. lewat kesedihan, Aku belajar bahwa tak ada tempat bergantung, selain kepadanya. dan lewat air mata Aku belajar arti tawakal yang sebenarnya. Ketika pertolongan Allah datang, tak ada yang mustahil baginya, hati yang hancur bisa sembuh. dan hidup yang gelap bisa bercahaya. Ketika pertolongan Allah datang, jangan lupa bersujud dalam syukur, karena setelah semua ujian, Allah sedang menyiapkan jalan terbaik untukmu. maka jika hari ini Hidupmu terasa berat, jangan berhenti berdoa, sebab mungkin pertolongan Allah sedang berjalan perlahan menuju hidupmu. dalam sejarah Islam. Ada seorang wanita mulia yang dikenal karena kecerdasan, keteguhan, dan cintanya kepada Rasulullah. Namanya harum sepanjang zaman, menjadi cahaya ilmu bagi umat manusia. Aisyah binti Abu Bakar tumbuh di rumah penuh keimanan, putri sahabat terbaik Rasulullah. Aisyah dikenal cerdas sejak muda, hatinya dipenuhi cahaya ilmu. Bersama Rasulullah ia hidup, menyaksikan perjuangan dan dakwah, menjadi tempat bertanya para sahabat tentang ilmu dan sunnah Rasulullah. Suaranya lembut penuh hikmah, ilmunya mengalir kepada umat.
Seperti sekarang, langit dan bumi masih sunyi. Allah menciptakan manusia pertama sebagai khalifah di bumi. Adam diciptakan dari tanah, diberi ilmu dan kemuliaan. Para malaikat diperintahkan sujud sebagai bentuk penghormatan. Namun ada satu yang membangkang, penuh sombong dan kesombongan. Iblis menolak perintah Tuhan karena merasa lebih mulia dari manusia. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Kesombongan menutup hatinya, Hingga ia terusir dari surga. kisah Adam dan iblis menjadi pelajaran kehidupan. Bahwa sombong membawa kehancuran Dan taat membawa keselamatan. Kisah Adam dan iblis tentang iman dan godaan. agar manusia selalu ingat, Jangan mengikuti bisikan setan. Hey, hey. Oh. Hey. Iblis bersumpah di hadapan Tuhan akan menyesatkan anak Adam dengan harta dan kenikmatan agar manusia lupa kepada Tuhan. namun Allah memberi petunjuk lewat nabi dan kitab suci, agar manusia tetap berjalan di jalan iman dan kebenaran ilahi. Adam pun pernah tergoda memakan buah terlarang di surga. Namun beliau memohon ampun dan Allah menerima taubatnya. Manusia tempatnya salah, namun pintu ampunan selalu terbuka. Selama hati mau kembali dan bersujud kepada Ilahi. Kisah Adam dan iblis Menjadi cahaya pengingat bahwa hidup penuh godaan. dan iman harus tetap dijaga kuat. Saat malam menjadi sunyi, Hati ini kembali mengingat bahwa kesombongan menghancurkan. dan taubat membawa keselamatan. Kopi diseruput, tawa terbahak di teras depan. Tangan menjabat erat, menanyakan kabar. Tapi siapa sangka ada pisau yang disembunyikan rapat-rapat di balik punggung. King Montonuye.
terdengar begitu merdu. Bertanya kabar seolah yang paling tahu. Duduk bersama di warung yang sama, merangkai cerita penuh bunga-bunga. Kukira hangatnya tulus dari dada, ternyata menggali rahasia semata. Namun saat langkahku mulai menjauh, wajah yang ramah berubah menjadi angkuh. Cerita yang kujahit dengan rasa percaya, kini jadi bumbu di perjamuan yang fana. Oh, manis di bibir, tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Saat ku terjatuh, simpati datang melimpah. Namun saat ku bangkit, senyum itu terasa sepah. Iri hati jarang berteriak kawan, ia bersembunyi di balik basa-basi. King Montonuye menghitung kurang, ku menutup rapat lebihku, seolah suksesku merampas ruang nafasmu. Takkan ku balas api dengan nyala amarah, hanya mulai belajar membaca arah. Tetap ku sapa, tetap ku beri senyuman, namun batas ruang ini telah ku kunci aman. Ketulusan seringkali hanya diam mengamati, sementara kepalsuan selalu tampil paling ramah. Berbuat baiklah pada semua, tapi percayakan hatimu hanya pada yang nyata. King Montonuye manis di bibir, tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Manis di bibir, di hati berbisik dengki. Berbisik dengki, memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Biarkan waktu yang membuka topengnya. Aku melangkah merdeka dari racunnya. Senyum saja, kita tahu siapa mereka yang sebenarnya damai. King Montonuye. Suara televisi menyala, tawa terdengar hingga ke halaman. Namun di balik dinding rumah yang hangat ini, ada hati yang menggigil kedinginan.
Kita berkumpul, tapi kita tak pernah benar-benar terhubung. King Mongton, uye. Oh ya, oh yeah. Hey, hey. Pagi datang membawa rutinitas yang sama, saling sapa sekilas tanpa menatap mata. Tubuh kita berdekatan di satu ruang, namun batin melangkah ke arah yang bersimpang. Hanya bicara soal beras dan tagihan, tak ada jeda untuk berbagi kelelahan. Semua menunduk pada layar di genggaman, menjadi asing di bawah satu atap perlindungan. Oh, riuh yang sunyi, tawa yang tak sampai ke hati. Satu meja makan, tapi jarak membentang tak bertepi. Simpan luka di balik senyum yang rapi. Pulang ke rumah, namun tak temukan tempat untuk menepi. Status kita keluarga, tapi rasa kita tak lebih dari sekadar tetangga yang kebetulan berbagi atap. King Mongton, uye. Terlihat kuat padahal batin ini merintih. Ingin bercerita takut jadi beban yang berlebih. Saat malam tiba dan lampu mulai dipadamkan, disitulah air mata diam-diam dibebaskan. Kita lebih takut merusak citra yang sempurna daripada memeluk jiwa yang hancur merana. Terhubung begitu cepat di dunia fana, tapi putus asa mencari siapa yang peduli di alam nyata. Bukan kita tak bersyukur memiliki mereka, tidak, kita hanya merindu didengar tanpa dihakimi, diterima tanpa harus selalu berpura-pura menjadi yang paling kuat. Kadang kita hanya butuh seseorang untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? King Mongton, uye. Oh, riuh yang sunyi, tawa yang tak sampai ke hati. Satu meja makan, tapi jarak membentang tak bertepi. Menyimpan luka di balik senyum yang rapi. Pulang ke rumah, namun tak temukan tempat untuk menepi. Riuh yang sunyi, tawa yang tak sampai ke hati. Satu meja makan, tapi jarak membentang tak bertepi. Menyimpan luka di balik senyum yang rapi. Pulang ke rumah, namun tak temukan tempat untuk menepi. Masih bersama, tapi tak lagi sama. Mencari jiwa di rumah yang fana. Untuk kau yang menangis sendirian di kamarmu malam ini, kau tidak sendirian. Damai King Mongton, uye.
badai di luar yang merobohkan layar, tapi rayap di dalam perahu sendiri. Kadang luka paling dalam tidak datang dari pedang musuh yang tak dikenal, melainkan dari lisan mereka yang paling dekat. King Mongton, mimpi dari titik yang paling bawah, berharap lingkar terdekat jadi arah kompas searah. Kukira rumah jadi tempat untuk bersandar, ternyata ragu mereka yang lebih dulu menyambar. Mimpimu terlalu tinggi, ucap mereka pelan, nasihat berbalut iri yang mematahkan jalan. Tepuk tangan justru riuh dari orang yang asing, sementara di rumah cibiran berbunyi nyaring. Kala jatuh dikasihani jadi bahan cerita, dicurigai seolah penuh dosa. Oh, luka paling dalam datang dari orang terdekat, meremehkan langkah saat kita merangkak hebat. Tersenyum di depan, menyimpan ragu di belakang. Biar ku jalan sendiri walau tanpa restu yang datang. Saudara merasa tersaingi, kawan lama perlahan menjauhi. Perubahanmu mengancam zona nyaman mereka. King Mongton, hey! Gosip merayap liar di celah pintu tetangga, keberhasilan dituduh dari jalan yang tak nyata. Bertatap muka memuji manis pencapaian, namun di belakang sibuk mencari kelemahan. Tak perlu dendam, cukup pahami saja polanya. Iri hati manusia itu sifat yang biasa. Tutup telinga, tegakkan kepala di atas luka. Kita tak butuh tepuk tangan untuk raih merdeka. Hey, hey, hey! Jangan pernah menggantungkan mimpimu pada tepuk tangan mereka, terlebih dari mereka yang diam-diam berharap kau gagal. Berjalanlah sendiri pun tak apa, asal kakimu kuat berpijak. King Mongton, oh, luka paling dalam datang dari orang terdekat, meremehkan langkah saat kita merangkak hebat. Tersenyum di depan, menyimpan ragu di belakang. Biar ku jalan sendiri walau tanpa restu yang datang. Oh, luka paling dalam datang dari orang terdekat. Oh, oh, oh. Meremehkan langkah saat kita merangkak hebat. Hey, 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 hey. Tersenyum di depan, menyimpan ragu di belakang. Biar ku jalan sendiri walau tak
bukan beban, biarkan mereka bicara. Ku temukan tenang di jalan yang ku buka. Kita buktikan dengan diam, melangkah tanpa beban. Damai King Mongton, yeah. King Mongton, yeah. Halang gak tidur, berambam-bambam. Allah gak tidur, Allah selalu ada. Setiap keringat halal pasti tercatat. Kerja keras hari ini jangan ragu, balasannya nanti pasti didapat. Bismillah langkah kakiku mulai, niati hati kerja yang halal. Allah yang atur rezeki hari ini, aku cuma jalan, Dia yang jadikan nyata. Habis subuh langsung aku berangkat, ninggalin anak istri di kampung halaman. Berat di hati tapi tekad sudah bulat, ada keluarga yang butuh perjuangan. Panas terik tetap aku kerja, hujan deras pun aku tetap lanjut. Bukan pilihan, ini bentuk cinta. Selagi kuat pantang untuk berhenti terhenti. Tangan kasar badan terasa capek, tapi pulang bawa nafkah yang bersih. Nggak perlu malu walau baju kotor dan bopek. Allah lihat hati yang tulus dan ikhlas. Rezeki sudah Allah yang atur, jalan halal jangan sampai kabur. Selagi tangan masih bisa kerja, pantang menyerah, pantang bicara. Tangan kasar bukan sebuah aib, ini bukti aku sudah berjuang keras. Kerja halal hati menjadi taib, ridho Allah tujuan paling berharga. Anak telepon tanya kapan pulang, aku jawab sabar sambil nahan tangis. Doakan ayah nak dari sana, dari kampung, biar kuat biar sehat sampai tuntas. Makan seadanya nggak pernah mengeluh, yang penting halal dimakan dengan syukur. Tidur di bedeng walau sempit dan penuh, besok bangun lagi kerja nggak kepalang. Orang nggak lihat, Allah selalu lihat, itu yang paling penting buat aku.
dikasih kekuatan, aku akan terus pasang batas satu-satu. Ini bukan kerja, ini pengabdian. Semua ku lakukan hanya karenamu. Dam 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 dam. Tangan damga, tangan kasar, mimpi besar, kerja halal, dapat berkah. Allahu Akbar, terus melangkah, keringat halal, jalan ke surga. Dunia ini indah, terlalu indah sampai banyak manusia lupa bahwa semua yang dipuja suatu hari akan hilang. Kita sibuk mengejar cahaya dunia sampai tidak sadar hati perlahan menjadi gelap. Aku pernah berpikir kebahagiaan ada pada harta dan pujian manusia. Maka aku berlari tanpa arah, mengejar dunia siang dan malam. Sedikit demi sedikit hati berubah, sujud mulai terasa terburu-buru. Doa hanya menjadi rutinitas, tanpa air mata dan rasa takut. Dunia membuatku lupa siapa diriku, tertawa dalam keramaian yang palsu. Semua terlihat baik dari luar, padahal jiwa ini kosong dan rapuh. Aku sibuk mempercantik kehidupan, namun membiarkan hati hancur perlahan. Sampai suatu malam aku sadar, dunia ternyata tak pernah benar-benar menenangkan. Semakin aku mengejar dunia, semakin jauh hati ini dari Tuhan. Dan tanpa ku sadari, dunia telah membutakan. Dunia yang membutakan, membuat manusia lupa pulang, mengejar semua yang sementara, lalu melupakan kehidupan yang kekal. Dunia yang membutakan, membuat hati kehilangan cahaya, tertawa dalam kemewahan, namun menangis dalam kehampaan. Malam semakin sunyi dan aku mulai lelah berpura-pura bahagia. Semua yang dulu terlihat indah ternyata tak mampu menyelamatkan jiwa. Aku melihat diriku di cermin, lalu bertanya dalam diam, jika hari ini Allah memanggilku pulang, apakah aku siap meninggalkan dunia? Lalu aku teringat sebuah ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Alhaakumut takar, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah hari-hari yang sebentar. Bersabarlah hingga berlalu. Ya Allah, jangan biarkan dunia
menutup hati ini dari mengingatmu. Aku sadar dunia bukan tempat untuk tinggal selamanya. Semua yang dipuja manusia akan tertinggal bersama waktu. Jabatan akan hilang, harta akan ditinggalkan, dan manusia hanya pulang membawa amalnya. Maka untuk apa terlalu sibuk mengejar dunia jika hati semakin jauh dari Allah? Dunia yang membutakan, jangan biarkan aku tenggelam terlalu jauh. Pegang hati ini ya Allah, sebelum cahaya iman benar-benar hilang. Dunia yang membutakan, kini aku ingin kembali pulang, bukan kepada gemerlap dunia, tapi kepada kasih sayang Tuhan. Karena pada akhirnya dunia hanya tempat singgah sementara, dan sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan kembali kepada Allah.